liturgi khusus kue Sandai, Pendeta Pelayanan Pendeta Ilin Natalia Hawini MTH. Liturgus yang dibawakan oleh Diakon Ira. Ibadah sekolah hari Minggu setiap hari Minggu jam 8 WIB sampai selesai di Pastori. Ibadah SPP setiap hari SPRT Pemuda Remaja setiap hari Minggu jam 10 WIB sampai selesai di Gereja Parawai. Ibadah SPP dan SPB setiap hari Sabtu jam 15 WIB di Pastori. Ibadah rumah tangga atau ibadah gabungan di rumah keluarga Let atau Bapak Hari jam pukul 15 WIB atau jam 3 sore, alamat Gang Ayani 4, untuk sementara ditunda. Ibadah ucapan syukur di rumah keluarga Adi jam 3 sore di Jalan Lintas Gang Tapakat, untuk sementara ditunda. Pada hari Minggu depan 16 Juni 2024 akan dilaksanakan perjamuan kudus bertepatan dengan peringatan hari pengucapan syukur dan memperingati hari GKE 189 tahun perkabaran Injil GKE di Pulau Kalimantan. Untuk jemaat yang hadir dalam ibadah minggu lalu adalah 36 orang. Tambahan, bagi warga jemaat yang sudah mengisi atau yang belum mengisi data registrasi warga jemaat supaya bisa dikumpulkan kembali ke MPH jemaat supaya bisa atau secepatnya diupdate datanya oleh MPH Resort untuk mengetahui jumlah kakak dan jumlah anggota jemaat di lingkungan jemaat Gereja Parawai yang tetap maupun yang masih aktif, dan format atau formulir ada tersedia di atas kursi depan. Yang demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jumlah pemasukan 4.673.900, jumlah pengeluaran 6.689.700 rupiah, jumlah keseluruhan 2.015.800 rupiah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah untuk kita semua. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita berkumpul di sini sebagai keluarga besar UM Sandai. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Melalui ibadah ini, gereja-gereja di 3 benua, Asia, Afrika, dan Jerman bersama-sama merayakan kesatuan untuk hidup dalam keutuhan sebagai tubuh dan keluarga besar
Allah. UM Sunday diperingati 1 minggu sebelum GKE memasuki pengucapan syukur 189 tahun Evangelion memberkati Borneo, diawali oleh kedatangan seorang misionaris dari misi Barne Johan Benik Barstein melintasi perjalanan Samudra Raya. Ia berjumpa dengan Ambo, pemuda Dayak di Lewo, Sungai Apoy pada 15 Juli 1935. Kini kita berada pada seperempat abad ke-21, abad teknologi digital, abad komunikasi jarak jauh nirkabel, abad ke-19 dan abad-abad sebelumnya adalah abad gereja-gereja barat mengirim utusan Evangelion ke negeri-negeri yang jauh, termasuk tanah Kalimantan di mana GKE melayani. UM bukan misi yang mengulangi abad 19 dan sebelumnya. Inilah abad setiap anggota gereja merupakan utusan Evangelion Kristus untuk sesama di seluruh dunia dan untuk segala ciptaan. UM Sunday mengisyaratkan bahwa tidak cukup kita hanya menjadi warga GKE yang setia. Masing-masing kita adalah utusan Evangelion di zaman teknologi maju ini. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita membawa hidup kita di hadirat Allah yang Maha Kudus dengan hati dan pikiran yang tertuju hanya pada Kristus. Sebelum menaikkan pujian atas kemuliaan Tuhan, kita masuk saat teduh. Marilah kita berdiri dan menghadapi hadirat Allah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama sampai yang kedua. Haleluya, pujilah. yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syukur kita kepada Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang murah hati dan penuh cinta kasih, kami berkumpul di hadirat-Mu pada hari yang diberkati ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur dan penantian. Kami berterima kasih atas karunia kesempatan untuk beribadah dan bersekutu sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan, kami mengakui keragaman di dalam gereja-Mu, mengakui kekayaan dari berbagai latar belakang, budaya dan pengalaman kami. Namun di tengah-tengah keragaman kami dipersatukan oleh iman kami kepada Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Tolonglah kami Tuhan untuk merangkul kesatuan ini dengan sukacita dan kerendahan hati, memahami bahwa melalui Engkaulah kami diikat menjadi satu sebagai saudara dan saudari. Hari ini saat kami merefleksi tema kesatuan dalam Kristus, membangun jembatan, meruntuhkan hambatan, kami memohon bimbingan dan hikmat-Mu. Berilah kami keberanian untuk menjangkau satu sama lain dalam kasih, menjembatani jurang pemisah, dan meruntuhkan hambatan yang menghalangi persatuan kami. Semoga Roh-Mu memberdayakan kami untuk mengatasi perbedaan, kesalahpahaman dan prasangka, serta berjalan bersama dalam harmoni dan kedamaian. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia, agar kami dapat menjadi contoh yang bersinar dalam persekutuan di tengah-tengah keragaman, menunjukkan kasih dan anugerah-Mu kepada dunia yang terpecah belah. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk berdiri teguh dalam iman kami, untuk mengulurkan kasih karunia dan pengampunan kepada satu sama lain, dan untuk mengupayakan rekonsiliasi dan penyembuhan dimanapun terdapat kehancuran, perpecahan, dan pemisahan. Kami menyerahkan waktu penyembahan dan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pada hadirat-Mu dan kuasa-Mu untuk mentransformasi kami dan menyatukan kami sebagai umat-Mu. Kiranya semua yang kami katakan dan lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 bait yang pertama sampai yang ketiga, Ya Tuhan tiap jam. Sejak
menyatakan dalam 1 Yohanes pasal yang 1 Yohanes bait yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anugerah Allah dalam Alkitab berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 308, Yesus terang pelita hatiku. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abial. Keduanya menjadi hakim di Berseba, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata,
berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dikatakan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir, sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Ayat yang terakhir. Oleh sebab itu, dengarkanlah pemimpin mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 221 bait yang pertama sampai yang kedua, kasih Allah pengikatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih anugerahkan dan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa yang masih Tuhan izinkan bagi kami untuk kami alami dan rasakan. Kami memuji, beribadah, menyembah Tuhan di hari Sabat-Mu ini. Dan kami juga rindu ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kami. Ia boleh bertumbuh dengan baik, ia boleh berakar dengan kuat, dan ia boleh berbuah dengan lebat, memberkati kami, dan kami pun menjadi berkat. Berfirmanlah kepada kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita buka bersama-sama kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat yang ganjil, mohon jemaat Tuhan membaca ayat yang genap. Bisa ditampilkan di layar. Oke, silakan perhatikan di layar LCD kita. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat baca ayat yang genap. Dengan perikop pelayan-pelayan perjanjian baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah orang yang kami dalam nasib kami dan yang dikenal dan berkata berita. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu,
melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang perlu diambil jika dibandingkan dengan kemuliaan kasih segala sesuatu ini sama sekali tidak menyayangkan. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami makanya yang mengatakan dengan demikian, maka kami tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi bila mereka telah menjadi manusia, maka seperti membayangani dengan sekitar menyelubungi mereka, maka mereka membaca menjadi yang rahmat tanpa mengharapkan karena hanya saja yang dapat meningkatkan. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari mereka. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan mereka yang tidak terselubung. Dan kemuliaan kemuliaan datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kita Tuhan menjadi serupa dengan dalamnya dalam pemerintahan yang semakin besar. Demikian pembacaan Alkitab kita. Saya akan mengulangi di dalam ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hari ini di dalam liturgi tadi kita bersama-sama merayakan Hari UM Sunday atau United Evangelical Mission. Jadi sekedar untuk penjelasan sedikit bagi kita bahwa UN Sunday ini merupakan persatuan internasional gereja, suatu organisasi di mana di dalamnya ia berperan di dalam menjembatani perdamaian dunia, berjuang untuk hak-hak perempuan dan anak-anak, kemudian juga memberikan bantuan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, dan juga bekerja sama dengan gereja-gereja anggota UN Sunday di seluruh dunia dalam bidang pembangunan gereja untuk wilayah-wilayah pelosok, untuk wilayah-wilayah pedalaman yang masih belum memiliki gereja. Jadi organisasi ini begitu luar biasa, berguna, bermanfaat, dan
Gereja Kalimantan Evangelis, gereja kita merupakan salah satu dari anggota organisasi ini, yaitu United Evangelical Mission atau UMSANDE. Dan secara keseluruhan dia berpusat di Jerman, ya, di Wuppertal, Jerman. Dan kalau di Asia ia berpusat di Sumatera Utara. Saudara-saudara yang dikasih, itu sekedar untuk kita ketahui kenapa hari ini kita merayakan, ya, hari UMSANDE, ya, sehingga kita tahu sedikit latar belakang dari kita merayakan hari UMSANDE ini. Saya memfokuskan ke ayat yang kedua dari nas ini, di mana tadi sudah dibacakan kepada kita bersama-sama. Paulus katakan begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Pertanyaan saya kepada jemaat, ya, pernahkah kalian berkirim surat? Pernah tidak? Pernah, ya. Saya rasa, ya, untuk generasi-generasi yang sudah lumayan menua, pasti kita mengenal yang namanya surat menyurat, ya. Ya, zaman kita ini, ya, Bu Ira, ya, Bu Maranatha, zaman kita ini adalah orang-orang yang pasti mengenal yang namanya surat menyurat, ya. Kalau zaman sekarang itu sudah tidak mengenal lagi, karena sudah dipengaruhi oleh handphone, ya, dan juga alat-alat komunikasi yang canggih. Zaman kita dulu, segala informasi itu disampaikan melalui surat, ya. Ente itu kurang pacaran makan surat, ya. Masih pasti yakin, ya. Pasti surat-surat. Zaman kurang teh hendak ngirim surat teh pasti tulak ke warung helok lah. Manggau lambar surat di tege harum hebawa teh lah. Manggau warna di bahalap lah. Iya, zaman kurang ingat ke di teh lah. Zaman kurang teh entah di teh ngirim akan sahabat pena, zaman kurang kan ada sahabat pena, ya. Entah ngirim juga untuk orang khusus lah begitu. Namun bahasa anak bayar itu pacar lah. Pasti kita akan berusaha untuk menggunakan lembaran surat yang harum, yang terbaik yang akan kita kirim, sehingga yang menerimanya langsung kime harum hebau anu kertas gitu. Ketika dia lagi mau baca jadi hello dia mengkime harum kertas surat dingirim kita. Ternyata setelah saya buka-buka Mbah Google, ya, ternyata ada tingkatan generasi ternyata, ya, kita yang hidup pada zaman sekarang. Ada tingkatan generasi baby boom itu yang lahir atau yang hidup di tahun 1946 sampai 1964. Ini generasi baby boom. Saya berpikir kenapa disebut generasi baby boom? Karena setelah Perang Dunia Kedua, generasi ini adalah generasi di mana kelahiran yang sangat membludak. Karena itu dikatakan baby boom, ya. Dan pada generasi ini adalah generasi yang masih sangat jauh, ya, dengan dunia digital, ya. Kemudian ada generasi X dikatakan yang lahir tahun 1965 sampai 1976. Ini adalah masa-masa di mana mereka baru mengenal yang namanya misalnya seperti komputer itu, tetapi masih yang belum canggih seperti sekarang, belum. Itu kan baru mengenal tahap awal. Ini generasi X. Kemudian generasi A itu tahun
1977 sampai tahun 1994. Ini yang disebut dengan generasi milenial atau generasi digital. Kemudian generasi G itu yang lahir 1995 sampai 2010. Ini dikenal dengan generasi digital yang serba canggih. Generasi digital yang serba canggih. Jadi siapa yang lahir di tahun 1995 sampai 2010, ia disebut dengan generasi Z. Generasi Z. Ia lahir di era digital yang serba canggih. Lalu generasi Alpha itu tahun 2011 sampai tahun 2025 yang akan kita song-song. Ini disebut dengan generasi Alpha, ya. Kenapa disebut dengan generasi Alpha? Karena mereka adalah anak-anak generasi milenial. Luar biasa, ya, tingkat generasi ini. Jadi dari semua tingkat generasi ini di dalamnya juga tentu perkembangan teknologi itu tidak sama. Zaman-zaman kita dulu adalah tingkat yang masih jauh, ya, dari canggih, jauh dari yang namanya serba digital, sangat jauh. Kita dulu masih menggunakan yang namanya surat menyurat, ya. Kalaupun zaman kita dulu ada telepon, ya, kalaupun ada telepon itu ngerayu rantai, kita hanya harus buang, ya, ada box gitu, ya. Kemudian TG koin 100 lah, TG koin ngarai deh, 50 rupiah, tinggal di Pekandel tuh kayak kisu, wartel, iya betul, wartel, kajeng kisu, Pekandel tuh mengaji duit kita dia cepat depa. Jadi kalaupun ada zaman kita dulu itu, ya, kadang-kadang saya merindukan masa-masa itu, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, zaman dahulu kala, ya, pada zaman kuno itu surat merupakan cara utama untuk berkomunikasi, ya. Zaman dulu tidak ada cara yang lain selain melalui surat untuk menyampaikan maksudnya, untuk menyampaikan tujuannya, ia sampaikan semuanya melalui surat. Nah, di dalam nas kita ini kita melihat Paulus mengibaratkan hidup orang percaya itu, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sebagai surat yang terbuka. Sebagai surat yang terbuka. Kenapa hidup anak-anak Tuhan? Kenapa hidup kita sebagai orang percaya disebut sebagai surat yang terbuka? Karena hidup anak-anak Tuhan, hidup orang-orang percaya adalah hidup di mana orang lain dapat melihat, dapat membaca kehidupannya secara langsung. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dengan orang lain dapat melihat dan membaca akan kehidupan orang percaya, tentu segala sesuatu yang baik dan yang buruk itu langsung tersampaikan melalui kehidupan orang percaya itu sendiri. Dan ini, saudara-saudara, akan menjadi catatan penting bagi kita. Karena baik buruknya yang orang baca dari hidup kita itu akan mempengaruhi orang lain. Embel kita tuh akan menjadi batu sandungan, akan bikin amun taruh jida bakalah, amun taruh dia bahurui, amun dia bujur buah, atau belum kita langsung dibaca ami ulu bekente tahu memberkati ulu kai mau Kristen kuna bakalah ampia evente belum hakadepo, belum hinjek hapakar, belum penuh dengan cinta dan kasih, itu langsung dibaca, langsung dilihat oleh orang. Atau justru sebaliknya. Paulus katakan di dalam 1
Suratnya, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti ini? Untuk kita ketahui latar belakang dari 2 Korintus pasal 3 ini, ternyata pada saat itu ya, orang-orang mempersoalkan tentang kerasulan daripada Rasul Paulus. Dia itu jujur dia seorang rasul begitu. Dan itu dibicarakan dengan begitu sangat luar biasa di tengah-tengah jemaat di Korintus. Mereka mempersoalkan. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa apa yang orang persoalkan tentang kerasulannya itu tidak penting bagi Rasul Paulus. Ia tidak penting tentang pengakuan dan pujian dari jemaat, dari orang-orang yang ia layani pada saat itu. Dan tidak menjadi patokan bagi Rasul Paulus di dalam ia melaksanakan tugas kerasulannya. Yang terpenting bagi Rasul Paulus, bagaimana ia dapat terus mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya dengan baik. Dan Tuhan sudah memampukan Rasul Paulus di dalam ia mengemban tugas kerasulannya itu. Tadi dikatakan di dalam pembacaan kita, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Itu dikatakan oleh Paulus. Dan pujian yang dapat Rasul Paulus perlihatkan adalah dengan berdirinya jemaat-jemaat yang telah ia layani dengan sungguh-sungguh. Pujian yang dapat Rasul Paulus boleh perlihatkan adalah dengan berdirinya jemaat Korintus yang pada awalnya tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus, yang awalnya tidak hidup dalam Kristus menjadi hidup di dalam Kristus. Jadi kehidupan jemaat Korintus yang sudah percaya kepada Yesus, kehidupan jemaat Korintus yang sudah menjadi milik Kristus, itulah pujian kami, kata Paulus. Paulus tidak memerlukan pujian dari jemaat. Justru jemaat Korintus itulah yang menjadi pujian di dalam hati kami. Paulus katakan, kamu adalah surat pujian kami. Iya. Saudara-saudara, memang di dalam dunia pelayanan ini ya, kadang-kadang sesuatu hal yang kita lakukan tidak senantiasa direspon dengan baik oleh orang lain. Jauh juga daripada lu memuji itah, malah lu menyala itah. Bahkan kadang-kadang itah menerima sikap-sikap di dia bahala pula bikin. Apalagi jika pendeta tuh di berbagai tempat jika melayani, dia uras kumpul, kita senang dengan dari pendeta. Apalagi pendeta kepada tute akan kahlak, kebalikan jika, jika berakuran pelatu-pelatu hampir dikena. Rumah pendeta itu tuh mandar putu tute, padahal pendeta itu mandar bujuk buah. Akhir pendeta itu melahi kali umpuk. Dibenci, bahkan sampai ditolak, bahkan diusir dari suatu tempat dan wilayah. Saudara-saudara, memang demikianlah kenyataan di dalam dunia pelayanan. Tetapi apapun yang terjadi, bagi Rasul Paulus itu tidak menjadi patokan bagi kita. Untuk kita lebih giat lagi dalam melayani Kristus. Namun kita berpatokan dengan respon peluk, kita berhenti untuk melayani. Kita tidak lagi hendak hindari mengerjakan pekerjaan seperti Paulus, pekerjaan kerasulannya. Tetapi Rasul Paulus berpatokan kepada Kristus. Ya. Kenapa Rasul
Rasul Paulus di dalam pelayanannya berpatokan kepada Kristus. Karena Rasul Paulus merasa bahwa ia adalah orang yang berdosa, telah dikasihi, telah ditebus, telah diselamatkan oleh Kristus. Dan ingat itu latar belakang Paulus, ingat ya? Sebelum menjadi Paulus namanya Saulus. Apa yang dia lakukan? Ia adalah orang yang berdiri di garda terdepan untuk menentang Kristus Yesus. Pengikut-pengikut Kristus dianiaya. Bahkan yang meminta legalitas untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Ia sangat membenci pengikut-pengikut Kristus. Karena Paulus yang bernama Saulus pada awalnya, ia adalah orang Yahudi yang sangat kental dengan Taurat Allah. Ya. Jadi ia melakukan tindakan-tindakan di mana ia menentang jalan Kristus. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus tidak tinggal diam. Ia memiliki banyak cara untuk menarik, untuk membawa seseorang supaya mengasihi dia, supaya percaya kepadanya, bahkan supaya hidup di dalam dia. Kita ingat dari awal nama Saulus, ia berubah menjadi Paulus. Ia dipanggil untuk menjadi Rasul Allah. Bahkan kita tahu di dalam kitab Perjanjian Baru, atas pekerjaan Roh Allah yang memampukan Paulus di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Maka di Perjanjian Baru dominan kita melihat nama Paulus, ya. Surat Paulus kepada jemaat ini sangat banyak. Dan jemaat yang menjadi tujuan surat Paulus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Hasil daripada pemberitaan firman yang boleh ia lakukan dan yang boleh ia sampaikan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam rangka kita bersama-sama hari ini merayakan Hari Wed Sunday, apa yang diinginkan daripada kita melalui firman Tuhan yang hari ini disampaikan kepada kita. Mari kita bersama-sama, seperti maksud dan tujuan dari organisasi Wed Sunday ini berdiri, agar dengan segala kemampuan yang kita miliki dan punyai, atau talenta dan karunia yang dipercayakan kepada kita, mari kita bersama-sama boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan bagi Tuhan, itu akan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat Perawai memang tidak seberapa jumlahnya, ya. Saya belum menghitung berapa jumlah kita hari ini, tapi puji Tuhan banyak saya lihat, ya. Banyak dari tumbang rungan sedikit. Kalau di Perawai banyak, ini banyak hadir. Walaupun sedikit, kalau dibandingkan dengan gereja yang ada di Palangkaraya ini, tapi jangan berkecil hati, karena sekecil apapun yang dapat kita perbuat untuk Tuhan dan juga untuk sesama, maka itu mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa ini penatua diakon yang ada di Parawai, ketua jemaat setia melayani. Bahkan ada yang berasal dari tempat yang jauh, tetap setia. Operator kita dari Kayu Putih, ya, jauh Kayu Putih, luar biasa. Tetaplah setia untuk terus melayani di sini, karena saya rasa tidak mudah bagi Parawai ketika kehilangan orang-orang yang mendukung dalam kegiatan ibadah ini. Sebagai operator LCD, operator musik, langsung jadi song leader, luar biasa itu. Merangkap 3 bagian. Kalau di gereja besar itu beda-beda orangnya itu, ya. Ini merangkap, ini luar biasa. Sesuatu hal yang seperti ini
Ini sangat berarti bagi jemaat, menjadi berkat bagi jemaat di sini ya. Demikian juga kepada penatua diakon yang hari ini juga melayani, dan juga penatua diakon yang lain. Kalau kita mengerjakan tugas kita, melakukan bagian kita dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh syukur, itu menjadi berkat bagi jemaat. Coba bayangkan, amun jatun salam presbiter Anda tuh, jatun liturgus, jatun pembaca berita jemaat, anggap kilau najong teh pincang angka. Demikian juga jemaat Tuhan, biarpun penatua diakon ada, operator kita ada, pemain operator LCD, operator musik kita, sound leader kita ada. Kalau jemaat tidak ada hadir, juga tidak bisa jalan kita. Karena itu kita dikatakan dalam liturgi tadi, kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling melengkapi. Coba anggota tubuh kita ini, kalau ada satu bagian yang tidak dapat berfungsi dengan baik, tentu akan mempengaruhi bagian yang lain, ya. Dan tentu sebagai anggota tubuh Kristus, apa yang kita dapat lakukan dengan bagian kita, dengan segala kemampuan yang kita miliki dan punyai yang Tuhan anugerahkan, itu akan mempermuliakan Kristus sebagai kepala gereja. Amin. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus berbuah, menjadi berkat seperti tema daripada merayakan hari dan Sunday pada hari ini. Dan biar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca, dilihat oleh semua orang, dan kita akan membaca dan melihat, orang pun berkati melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan doa syafaat ini kita ucapkan secara litani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, yang memanggil kami untuk bersatu di dalam Kristus. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di gereja agar mereka diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menumbuhkan pemahaman dan kerjasama di antara orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Kami berdoa untuk semua orang Kristen di seluruh dunia, agar kami dapat merangkul keragaman sebagai anugerah darimu dan bekerja sama untuk rekonsiliasi dan harmoni. Kami berdoa untuk komunitas yang terkoyak oleh konflik dan kesalahpahaman, agar damai sejahtera-Mu memerintah di tengah-tengah mereka. Kami berdoa bagi mereka yang menderita penganiayaan karena iman mereka, agar mereka mendapatkan kekuatan dan dukungan dari saudara-saudara di dalam Kristus. Kami berdoa untuk diri kami sendiri, agar kami dapat menjadi alat damai sejahtera-Mu dan agen-agen persatuan dalam keluarga gereja dan komunitas kami. Tuhan, kami menyerahkan kesenjangan ekonomi di Sri Lanka kepadamu. Semoga kebijaksanaan-Mu membimbing para pemimpin untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendorong kesetaraan dan kemakmuran bagi semua warga negara. Bawalah kesempatan untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.
terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh kemiskinan. Biarlah keadilan dan belas kasihan-Mu berlaku dalam mengubah ekonomi bangsa ini. Bapa, kami berdoa untuk kesembuhan dunia dan untuk rekonsiliasi di antara komunitas-komunitas yang terpecah belah. Curahkanlah roh kasih dan pengertian-Mu kepada semua orang, agar kami dapat mencari persatuan dan perdamaian, bukan perpecahan dan konflik. Berikanlah kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kami dan bekerja untuk saling menghormati dan harmonis. Semoga sentuhan penyembuhan-Mu memperbaiki hubungan yang rusak dan membawa semangat rekonsiliasi di seluruh dunia. Tuhan, kami mengangkat persekutuan UM kepadamu. Kiranya penyertaan dan bimbingan-Mu menyertai persekutuan ini saat mereka berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan komunitas. Berkatilah mereka dengan persekutuan saling mendukung dan pemahaman yang lebih dalam akan firman-Mu. Berikanlah mereka kesempatan untuk melayani dan membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Kuatkanlah ikatan persekutuan mereka dan berdayakanlah mereka untuk menjadi terang di sekitar mereka. Kiranya persekutuan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menghasilkan buah di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang berat, berdoa untuk konflik dan perpecahan di Papua, Kongo, dan negara-negara yang sedang berperang. Kami memohon campur tangan-Mu dan damai sejahtera memerintah di wilayah-wilayah ini. Sembuhkanlah luka-luka akibat ketidakadilan dan kekerasan. Bawa rekonsiliasi dan pengertian di antara semua orang. Curahkan hikmat-Mu kepada para pemimpin dan masyarakat. Bimbinglah mereka menuju solusi dan persatuan yang abadi. Semoga kasih-Mu mengalahkan kebencian dan perpecahan, membawa harapan dan kesembuhan bagi mereka yang terkena dampaknya. Kami percaya pada kuasa-Mu untuk membawa transformasi dan pendamaian. Semoga kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu terjadi. Kami berjuang untuk persekutuan di dalam Kristus, membangun jembatan dan melumpuhkan hambatan untuk kemuliaan nama-Mu. Kita ucapkan doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu kita dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam 1 Tawarikh ayat yang pasal yang 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang terkasih, saat kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu hari ini, kami berterima kasih atas kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memajukan kerajaan-Mu dan memberkati mereka yang membutuhkan di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan diedar, jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 bait yang pertama sampai yang ketiga, kita satu di dalam Tuhan.
kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan kita menerima pengutusan dan berkat. Terpujilah Tuhan atas kesempatan berkumpul dalam nama-Mu dan fokus pada persatuan dalam Kristus membangun jembatan dan Tuhan kita. Semoga roh persatuan yang telah kita alami hari ini terus tinggal di dalam diri kita, menuntun pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Biarlah kita diberi keberanian untuk menjangkau orang lain, untuk membangun jembatan kebahagiaan dan berbagi pada menentukan hambatan dan bisa bersatu sama lain. Biar gerak kasihnya bersinar melalui kita, menarik orang lain lebih dekat kepadanya dan satu sama lain. Semoga kasih karunia kesatuan dalam Kristus menyertai kamu saat engkau membangun jembatan dan meruntuhkan hambatan dalam namanya. Semoga kasih-Nya menuntun tindakanmu dan damai sejahtera-Nya memenuhi hatimu saat engkau berjuang untuk menyatukan orang-orang dalam harmoni dan pengertian. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jumlah jemaat yang hadir pada minggu pagi hari ini berjumlah 31 orang.